Istanti adalah seorang guru yang saya percaya punya banyak sekali murid yang mencintainya. Ia mengajar di sekolah dasar negeri Keraton yang berlokasi di Pekalongan, Jawa Tengah. Belum lama ia menjadi guru di sekolah itu. Baru sekitar 10 bulan dirinya mengabdi dengan tulus di sekolah yang menjadi salah satu favorit di Pekalongan Barat. Tak hanya mentransfer ilmu yang ia miliki kepada muridnya di kelas, Istanti juga diketahui adalah seorang yang aktif memberikan ilmu tentang metode pengajaran secara cuma-cuma yang ia bagikan di akun Kompasiana yang ia miliki. Ini adalah tangkapan layar yang menampilkan sederet ilmu atau karya yang Istanti berikan kepada siapa aja yang membutuhkannya. Semua bisa mengaksesnya dengan gratis. Selain sibuk menjadi seorang guru dan blogger pendidikan, Istanti juga diketahui di tahun 2014 berfokus pada rumah tangganya yang ia jalani pada saat itu. Ia menikah dengan seorang pria yang bernama Robby Satria. Namun dari informasi yang beredar, disebutkan Istanti dan suaminya harus tinggal terpisah dikarenakan Robby yang juga adalah seorang guru harus menjalani tugas mengajarnya itu jauh dari Istanti. Saat itu Robby ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah yang ada di Kebumen, sedangkan Istanti di Pekalongan. Di Pekalongan, Istanti tinggal di sebuah komplek kos-kosan yang berada di Jalan Teku Umar, Kelurahan Pasir Sari, Pekalongan Barat. Namun walau terpisah jarak dan waktu, tak apalah selama bisa menjaga hati dan menjaga diri. Robby yakin semuanya akan baik-baik saja. Toh mereka saat itu sedang menjalani sebuah misi yang penting dan mulia, yaitu menjadi seorang guru. Pastilah hal yang indah akan terjadi di kemudian hari. Ada hal yang sebetulnya mungkin menjadi sebuah batu kerikil bagi Robby untuk tinggal terpisah dari istri cantiknya itu. Dikarenakan saat itu di bulan Desember 2014, Istanti lagi hamil tua, 8 bulan tepatnya. Namun Istanti bisa meyakinkan sang suami bahwa ia akan baik-baik saja, terutama dalam hal menjaga kesehatannya. Demi isi dalam perut Istanti yang sudah gak sabar lagi ingin keluar melihat dunia. Kecintaan Istanti pada sang buah hati selalu ia ungkapkan melalui unggahan-unggahan di media sosial. Salah satunya adalah ini. Sebuah tulisan yang lebih dari sebuah harapan. Saya sepertinya menganggap ini sebagai doa yang tulus dari sang ibu kepada buah hatinya. 6 Desember 2014. Di siang itu rekan kos Istanti yang bernama Malinda, yang juga merupakan seorang guru yang mengajar di sekolah dasar negeri Parisari, terkaget. Saat itu ia menerima SMS dari suaminya yang mengatakan bahwa ada yang aneh dengan kamar kos yang ditinggali oleh Istanti, dikarenakan tak biasanya pintu tertutup selama itu. Dan singkatnya, setelah Malinda tiba di kosan, ia terkaget dikarenakan benar apa yang dikatakan oleh suaminya di SMS. Saat itu ia memberanikan diri untuk mendekati pintu kos Istanti dan mengetuknya. Ia ketuk dan ia panggil nama Istanti, namun tak ada jawaban apapun dari dalam kamar. Dan jantungnya tiba-tiba mencelos ketika dari celah jendela ia melihat tubuh Istanti tergeletak dan wajahnya tertutup kain-kain yang ada di dalam kamar. Sontak pemandangan yang ia lihat pada saat itu segera membuat Malinda kembali pergi ke depan pintu. Dan dengan sekuat tenaga, maaf ibu kos, ia dobrak pintu itu dengan sekuat tenaga dengan paksa. Setelah berhasil menjebol pintu kayu itu, Malinda segera mendekati tubuh Istanti dan melihat tanda-tanda kehidupan yang ada di tubuh ibu hamil itu. Namun sayang ia tak menemukan apapun kecuali hening dan sepi. Di tubuhnya Malinda saat itu menemukan ceceran noda merah di bagian mulut Istanti yang bengkak. Juga salah satu jemari Istanti mengalami luka. Persis seperti ada yang memaksa mengambil cincin yang biasa dipakai oleh ibu guru ini. Tak mau hanya ia sendiri yang melihat Istanti dalam keadaan yang menyedihkan ini. Malinda segera memanggil ibu Haji pemilik kos dan beberapa penghuni kos untuk segera datang ke kamar milik Istanti. Hanya isak tangis dan raungan kesedihan yang bergema di kamar Istanti di siang itu. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan ibu guru cantik ini? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Seorang pemuda bernama Jainal Mukrobin alias Babon alias Robin terlihat berjalan lemas menuju komplek kos-kosan yang berada di Jalan Teku Umar, Pekalongan Barat. Ia tampak seperti orang linglung banyak masalah. Saat itu ia mendatangi kamar kos-kosan milik temannya yang tinggal persis bersebelahan dengan kamar milik ibu guru Istanti.
Pemilik kamar itu sebut aja bernama Denny. Denny adalah rekan Robin yang pada saat itu memberikan kamarnya untuk ditinggali oleh Robin untuk sementara waktu. Dikarenakan katanya Robin lagi ada masalah. Masalahnya cukup pelik. Dari keterangan yang berhasil saya himpun, maksud dan tujuan Robin datang ke kamar kos milik Denny adalah dalam rangka melarikan diri dari pihak leasing atau mata elang yang terus saja mengejarnya dan memaksa Robin untuk segera melunasi tunggakan cicilan sepeda motornya yang telah 3 bulan itu. Selain membawa masalah finansial, Robin juga membawa masalah cintanya. Ia baru aja diputusin sama pacarnya lantaran Robin gak jelas lontang-lantung tanpa kerja. Tapi dikatakan Robin pernah kerja sebagai tukang angkut gas LPG di Pekalongan. Segala keluh kesah terhadap kehidupan yang ia alami, sebagian ia tumpahkan di wall media sosial Facebooknya. Terlihat dari foto yang saya tampilkan ini. Ini merupakan hasil tangkapan layar yang saya ambil dari akun Facebook milik Robin. Di tahun 2014 Robin masih sangat muda. Umurnya baru 21 tahun. Ia adalah warga yang tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Gang 3, Bendan, Pekalongan Kota. Robin adalah pemuda yang tak lulus SD. Ia hanya mengenyam pendidikan hanya sampai kelas 5 aja. Entah apa yang membuat Robin enggan melanjutkan pendidikannya itu. Padahal pendidikan adalah kunci dari segala cita dan cinta. Asik. Penghuni kos-kosan yang juga termasuk Istanti dan Malinda tidak sama sekali menaruh curiga atas hadirnya Robin di lingkungan mereka. Malinda pernah berapa kali melihat Robin di dalam kamar milik Denny. Saat itu Robin hanya duduk-duduk saja tanpa melakukan apa-apa. Keadaan dan desakan ekonomi kemudian membuat Robin menimbang-nimbang kira-kira di mana ia bisa mendapatkan uang secara instan. Ia tak bekerja, ia juga tak memiliki skill yang bisa ia konversi menjadi pundi-pundi rupiah. Dan dari hal inilah yang kemudian membuatnya merencanakan untuk melakukan perampokan terhadap siapa aja yang berpotensi untuk bisa ia rampok. Dan sayangnya orang yang menjadi target pemuda penuh masalah ini adalah Istanti, sang guru yang sedang menanti-nanti kedatangan buah hatinya ke dunia. Pertimbangan Robin sudah mantap. Dari sumber yang saya kulik, Robin pada saat itu mengaku bahwa dirinya hanya ingin merampok saja. Ia hanya ingin mengambil harta milik targetnya saja. Tapi apa iya? Segala rencana yang telah matang itu kemudian membawanya di siang yang panas itu mendekati dan mendatangi kamar kos milik Istanti. Kala itu Istanti baru aja pulang dari mengajar. Melihat Istanti masuk ke dalam kamar, Robby yang dari tadi telah menunggu segera menghampiri Istanti yang kala itu sedang menelpon seseorang. Dan dengan tanpa babi bu, Robin segera merampas ponsel yang sedang dipakai oleh Istanti. Menyadari bahwa handphonenya dirampas secara paksa, Istanti pun bereaksi. Dengan segala cara, pokoknya ia harus kembali merebut handphone yang dirampas itu. Namun sayang, usaha Istanti justru membuat Robin semakin gelap mata. Aksi perampokannya harus berjalan dengan mulus. Ia harus dapat hasil di hari itu juga. Mendapatkan perlawanan dari Istanti, Robin kemudian wajah Istanti dan ia pun juga mengkick leher Istanti dengan sekuat tenaga. Setelah berhasil membuat ibu guru tumbang ke lantai, Robin kemudian menindih perut Istanti dan kembali terus aja gak mau melepaskan cengkraman kuatnya di leher ibu guru. Tak tahan dengan serangan yang begitu kuat menimpanya, Istanti, 26 tahun, akhirnya pergi menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Ia pergi bersama buah hatinya menuju sebuah tempat di surga. Saya ucapkan duka yang mendalam. Melihat target telah berhasil ia lumpuhkan, Robin mulai menggarong isi dalam kamar Istanti. Termasuk salah satunya, ia mengambil cincin nikah yang dipakai oleh Istanti di jemarinya. Ia cabut cincin itu dengan paksa, sehingga membuat jari-jari Istanti mengalami luka akibat paksaan itu. Selain itu, dompet, ponsel, laptop, dan sepeda motor ia gondol semuanya. Setelah berhasil mendapatkan barang rampokannya, Robin pergi dengan meninggalkan tubuh Istanti di dalam kamarnya. Tuntaslah misinya. Barang-barang Istanti seperti laptop ia jual kepada rekannya yang bernama Toha. Saat itu Robin mendatangi Toha sambil menangis. Ia mengatakan butuh uang untuk membawa pacarnya ke dokter, dikarenakan pacarnya lagi sakit. Begitu katanya. Dikarenakan iba, Toha memberikan uang sebesar Rp300.000 kepada Robin. Setelah memberikan uang itu, Robin kemudian menawari Toha sebuah laptop yang katanya milik kakaknya. Lalu dikarenakan kondisinya kurang baik, Robin hanya menjualnya sebesar Rp900.000 saja. Toha nggak tahu bahwa barang-barang itu adalah milik Istanti, seseorang yang telah dihabisi oleh Robin sebelumnya.
Ia baru ngeh bahwa barang itu adalah milik korban setelah ia melihat isi dalam laptopnya. Yang kemudian ia sadari bahwa foto-foto yang tertampil persis dengan orang yang kehilangan nyawanya dalam kamar kosnya. Setelah tentunya ia melihat berita di TV. Selain itu, Robin juga menggadaikan sepeda motor hasil garongannya kepada Ihwanuddin seharga 1,5 juta rupiah. Setelah mendapatkan hasilnya, tenanglah hati Robin. Seketika ia berlagak seperti orang yang berduit. Ia makan enak, beli ini beli itu. Dan ia juga mampu untuk mengunjungi sebuah tempat yang bernama Kebon Suwung, yang juga terkenal sebagai tempat lokalisasi terselubung. Di sana ia habiskan uangnya untuk bercinta dengan wanita-wanita malam. Setelah puas berlagak seperti orang kaya, Robin pun berlalu. Ia pergi dan melarikan diri ke arah Ciputat, Tangerang Selatan. Kasus memilukan ini bisa terungkap berkat adanya laporan tentang peristiwa tersebut. Setelah melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi kemudian berkesimpulan bahwa pelakunya tak lain dan tak bukan adalah Muhammad Jainal Mukharrobin alias Babon alias Robin. Singkatnya, setelah mendapatkan identitas terduga pelaku, polisi kemudian mencari informasi tentang mantan pacarnya yang mungkin aja bisa untuk diajak kerjasama dalam rangka mencari di mana Robin pada saat itu. Dan untungnya si mantan pacar bersedia untuk menjadi tanda kutip umpan yang akan dilahap oleh si ikan besar Robin. Setelah tahu di mana posisinya pada saat itu, meluncurlah tim ke Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di sana adalah tempat di mana sang mantan dan Robin berjanji untuk bertemu. Dan benar saja, tak lama setelah sang mantan menghubunginya, muncullah Robin dengan naik angkot dari arah Ciputat menuju Lebak Bulus. Dan setelah dirasa cukup dekat, Robin kemudian disergap oleh pihak yang berwajib. Dalam penangkapan itu, Robin sempat mencoba melawan dan melarikan diri. Namun usahanya sia-sia ketika timah panas petugas kepolisian berhasil bersarang di kakinya. 11 Desember 2014, Robin digelandang ke Mapolres Pekalongan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Segala bentuk apresiasi diberikan kepada pihak yang berwajib oleh pihak keluarga Istanti. Mereka sangat berterima kasih atas penangkapan pelaku yang telah merampas hidup seseorang yang mereka cintai. Bahkan pada saat dilakukan gelar perkara di Mapolres Pekalongan Kota, suami Istanti, Robi Satria, tak bisa membendung emosinya ketika melihat Robin untuk pertama kalinya. Bahkan ibu kandung Istanti sampai pingsan dibuatnya. Robin terjerat dengan pasal 365, subsidiar pasal 480 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Pekalongan, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Muhammad Jainal Mukharrobin. Demikianlah kisah Robin, kisah yang semoga bisa kita ambil segala hal yang baik-baiknya saja. Dan sekali lagi untuk keluarga korban, saya ucapkan duka yang mendalam. Dan kisah ini pun berakhir.